Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Baina dari Fakultas Syariah Program Studi HES. Saya di sini akan menjelaskan tentang karakteristik hukum Islam. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang apa itu karakteristik. Karakteristik ini adalah suatu sifat yang membedakan antara sifat satu dengan sifat lainnya gitu, yang mana mempunyai ciri khas khusus gitu, jadi dapat dibedakan gitu. Terutama karakteristik hukum Islam ini. Hukum Islam ini mempunyai ciri khasnya yang sangat berbeda dengan hukum-hukum lainnya yang diterapkan di negara ini. Kenapa? Karena hukum Islam ini dibuat langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak dibuat oleh manusia, yang mana manusia ini tidak jauh dari hawa nafsu, mementingkan diri sendiri. Maka itulah yang mencolok di hukum Islam ini, karena langsung dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya saya akan menjelaskan macam-macam karakteristik hukum Islam. Yang pertama adalah moderat atau disebut dengan wasatiyah, yaitu bersifat tengah, mengarahkan umat Islam bersifat adil, seimbang, bermaslahat, dan profesional. Itulah disebut dengan moderat. Wasatiyah ini adalah bersifat tengah, namun wasatiyah ini disebut juga dengan ummatan wasatan, yang berasal dari surah Al-Baqarah ayat 143, yaitu umat yang secara istimewa yang dijadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling baik dan paling bagus. Maka umat Islam ini mampu mengimplementasikan karakter manusia terhadap orang-orang yang menyimpang atau jauh dari kebenaran. Contohnya ya, menghargai atau toleransi terhadap beragama ya, tidak menjatuhkan agama lain atau menghina, yaitu inilah yang diajarkan oleh bersifat moderat atau wasatiyah ini. Selanjutnya adalah yang kedua, dinamis atau muruna. Yang dimaksud dengan dinamis atau muruna ini adalah hukum Islam ini bersifat berkembang, yaitu hukum Islam ini mempunyai kemampuan bergerak dan berkembang, mempunyai daya hidup, dapat berkembang dalam kemajuan suatu masa gitu. Hukum Islam ini mampu menyesuaikan daripada suatu tempat. Kemudian ketika Islam berhadapan dengan kebiasaan masyarakat, maka Islam membuat 3 pola. Yaitu pola yang pertama adalah tahmil. Tahmil yaitu berusaha untuk mengadopsi hukum yang berlaku pada masyarakat setempat. Yang kedua adalah takhir, yaitu melakukan perubahan dan sedikit modifikasi terhadap hukum Islam yang berlaku. Yang ketiga adalah tahlim, yaitu menolak atau menghapus hukum yang berlaku karena bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam. Nah, jadi ketika mengadopsi suatu hukum di suatu tempat, Islam ini tidak langsung menolak, dia berusaha untuk beradaptasi dengan tempat tersebut. Itulah salah satu keunikan hukum Islam. Selanjutnya yang ketiga adalah bersifat konstekstual atau waqi'iyah, yaitu hukum Islam ini bersifat vertikal dan realistik sesuai dengan keadaan kehidupan manusia itu sendiri. Ajaran Islam ini menyesuaikan dengan keadaan hidup manusia dalam menetapkan suatu hukum atau peraturan yang mana tidak memberatkan manusia itu sendiri sehingga membuat manusia itu berat dalam mengamalkannya. Misalnya dalam Islam tidak memerintahkan kita beribadah terus sepanjang masa sampai melupakan kerjaan harian, sampai melupakan mencari rezeki untuk keluarga, masyarakat, dan negara. Namun dalam bekerja pun sebenarnya kita mendapatkan pahala apabila memenuhi syarat-syarat yang berlaku. Maka itu Islam ini bersifat vertikal, realistik, atau mudah. Namun bukan dimudah-mudahkan ya. Islam ini bersifat mudah, namun ada yang mesti dimudahkan dan ada juga yang harus dilakukan dengan sebenar-benarnya sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala atau mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan tentang karakteristik hukum Islam ini. Apabila ada salah dalam perkataan saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.